Formasi empat gajah adalah formasi yang direbut oleh Murongyu. Hanya saja, formasi empat gajah itu hanyalah kekuatan biasa. Formasi empat gajah yang mereka ciptakan terlalu rendah untuk seorang ahli di ranah leluhur Tao. Namun, selama ini, Murongyu juga mempelajari formasi empat gajah. Di saat yang sama, ia terus memperkuat formasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika ia menggunakannya untuk menghadapi dua malaikat agung, Murongyu yakin. Tentu saja, pasti Yu Yangjia yang memanipulasi formasi Sixiang. Karena semakin kuat manipulatornya, semakin kuat proyeksi formasinya. Apakah ada formasi seperti itu? Yu Yangjia, yang pertama kali mendengar tentang proyeksi formasi, benar-benar terkejut. Tidak ada yang kurang dalam klan Taixu, dan ada banyak hal yang belum pernah didengar oleh Murongyu. Namun, klan Taixu tidak memiliki metode formasi proyeksi seperti ini. Dapat dilihat bahwa masih banyak hal aneh di antara para biksu. Mungkin ranah mereka tidak terlalu tinggi, tetapi para ahli tingkat atas mungkin tidak dapat memikirkan hal-hal yang telah mereka ciptakan. Karena formasi empat gajah telah dibuat sejak lama, itu hanya perlu dikorbankan. Yu Yangjia mencoba beberapa kali dan dengan cepat menguasai formasi empat gajah. Adik kecil, aku siap, aku akan mulai. Setelah terbiasa dengan formasi proyeksi, Yu Yangjia mengendalikan proyeksi formasi, dan posisi dua malaikat agung di kejauhan diselimuti udara. Hampir tanpa suara, proyeksi formasi telah membanjiri dunia dengan radius sekitar 100 juta mil. Tiba-tiba, dunia yang terendam tampak putih. Para malaikat langsung dikejutkan oleh penglihatan surgawi yang tiba-tiba ini, dan kemudian mereka semua bangun satu persatu, menjaga kewaspadaan mereka. Namun, di dalam formasi, baik formasi maupun garis pandang sangat terpengaruh. Tangan, Yu Yangjia berteriak keras, melangkah keluar lebih dulu. Dalam sekejap, dia sudah muncul dalam proyeksi formasi, dengan cepat mendekati malaikat ganda. Dan Murongyu juga muncul dalam proyeksi formasi mengikuti Yu Yangjia. Boom, boom, hampir bersamaan, Murongyu dan Yu Yangjia mulai beraksi. Namun, tujuan Yu Yangjia adalah malaikat ganda, sementara tujuan Murongyu adalah malaikat di bawah leluhur Tao. Bagi leluhur Sang Dao, Murongyu sama sekali tidak memiliki kekuatan itu. Ia pergi membantu, bukan hanya tidak bisa membantu, bahkan mungkin menyeret Yu Yangjia. Karena itu, ia mengarahkan seluruh kekuatannya ke malaikat lain. Kini, Murongyu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia telah mencapai puncak Dao Master, dan bisa dibilang yang terkuat di bawah Dao Master. Oleh karena itu, di antara serangan-serangannya, sejumlah besar malaikat jatuh. Sampai mati, mereka tak tahu bagaimana mereka mati, siapa yang membunuh mereka. Petik 2. Murongyu mengulurkan tangannya dengan ganas. Tangan besar itu melesat cepat, sebesar langit. Aku meraihnya, dan seketika, malaikat yang tak terhitung jumlahnya tersambar oleh tangan besarnya. Semuanya telah kutelan, teriak Murongyu dalam hati, dan langsung melemparkan para malaikat yang belum terbunuh ke dalam tungku kekacauan. Tungku kekacauan bergetar hebat, dan para malaikat tiba-tiba menjerit. Tak berdaya, mereka terus-menerus dimurnikan dan diubah menjadi kekuatan paling murni di meridiannya. Tangan besarnya meraih, dan sejumlah besar malaikat ditelannya. Bahkan pada akhirnya, Murongyu membuka mulut besarnya dan langsung menghisap udara tipis. Wow, para malaikat tak berdaya melawan, mereka ditelan satu demi satu, dan akhirnya dimurnikan oleh Murongyu dan menjadi bagian dari kekuatannya. Malaikat biasa ini, bahkan jika mereka menelan ratusan juta, tidak akan berpengaruh signifikan pada peningkatan kekuatan Murongyu. Awalnya, Murongyu terlalu malas untuk menelannya. Namun, di tempat para malaikat ini lewat, alam semesta suci menjadi tandus, dan banyak biksu alam semesta suci beserta rumah mereka hancur. Hal ini membuat Murongyu tak tertahankan. Jika ia membunuh satu malaikat lagi, biksu alam semesta suci akan berkurang satu nyawanya. Karena itu, ia benar-benar tidak toleran, tetapi setiap kali ia melihat malaikat, ia hanya perlu satu kata, bunuh. Karena ini adalah hubungan barak malaikat, ada triliunan malaikat yang ditempatkan dalam radius 100 juta li. Oleh karena itu, setelah Murongyu membunuh dan menelan semua malaikat ini, kekuatannya masih meningkat pesat. Dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Setelah Murongyu menyingkirkan semua malaikat biasa, pertempuran di pihak Yu Yangjia juga berakhir. Dengan bantuan proyeksi susunan, kedua malaikat agung itu seperti orang buta. Mereka sama sekali bukan tangan Yu Yangjia, dan dengan mudah dibunuh. Saat ini, Murongyu telah memperoleh 3 mayat malaikat agung. Dengan membunuh 7 malaikat agung lagi, Murongyu dapat mencapai alam yang lebih tinggi, tingkat ke-9 dari alam tanpa pamrih. Setelah membersihkan medan perang sebentar, mereka berdua pergi dari sana dan melanjutkan pencarian target berikutnya. Sebenarnya, benda-benda milik malaikat, kecuali air mata malaikat, tidak cocok digunakan oleh para biksu di alam semesta suci. Karena senjata ajaib, obat-obatan, latihan, milik malaikat semuanya memiliki karakteristik malaikat. Alasannya, benda-benda itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan medan perang, tetapi Murongyu bisa menggunakannya. Lagi pula, Murongyu tidak ingin barang rampasan ini diambil kembali oleh malaikat lain.
Lebih baik disempurnakan sendiri. Dengan bantuan proyeksi susunan, aksi-aksi yang dilakukan oleh Murong Yu dan Yu Yangjia sangat memuaskan dan mulus. Auzu.com dengan mudah membunuh 7 malaikat utama kedua. Adapun malaikat agung lainnya, jumlahnya tak terhitung. Dan semua malaikat ini memiliki keraguan yang sama, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Terlebih lagi, karena proyeksi formasi, tidak ada pesan mereka yang dapat terkirim. Oleh karena itu, para malaikat lainnya hanya tahu bahwa semua malaikat ini telah dimusnahkan, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Justru karena inilah aksi-aksi selanjutnya dari Murong Yu akan memuaskan. Akhirnya 10 malaikat utama kedua terbentuk. Adik kecil, kapan terobosan akan dimulai? Setelah 10 malaikat utama kedua terbentuk, Murong Yu dan keduanya tidak melanjutkan aksinya. Dengan jatuhnya sejumlah besar malaikat, para malaikat menjadi waspada. Seringkali beberapa pasukan besar ditempatkan bersama, dan beberapa malaikat agung juga saling menjaga di dekatnya. Dengan cara ini, semakin sulit bagi tangan-tangan Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun Yu Yangjia kuat, tetap saja cukup berbahaya jika dikelilingi oleh beberapa malaikat besar, bahkan jika ada proyeksi arai. 10 malaikat utama kedua, ditambah tabungan dari periode waktu ini, seharusnya cukup bagiku untuk menembus ke tingkat ke-9 dari keadaan tanpa diri. Kata Murong Yu perlahan sambil mengerang. Yu Yangjia mengangguk pelan, kalau begitu, pergilah ke alam. Aku akan melindungimu di luar. Setelah kau menerobos, kami akan memburu dan membunuh leluhur Tao 3 lapis untuk membantumu menerobos ke awal Tao. Tanpa berkata apa-apa, kami mengangguk dan langsung berlatih di Hetul Wushu. Perampasan, Murong Yu tidak secara langsung memurnikan kedua malaikat agung ini, tetapi memilih untuk merampas semua persepsi, kekuatan supernatural, dari mereka, dan mengaitkannya dengan miliknya sendiri. Tentu saja, dalam proses perampasan, ia tidak lupa memurnikan kedua malaikat agung ini. 1, 2, 3. Kekuatan yang terkandung dalam kedua malaikat agung ini memang tidak sepele, jauh dari sebanding dengan kekuatan satu malaikat agung. Jika kekuatan yang terkandung dalam satu malaikat agung dibandingkan dengan satu, maka kekuatan kedua malaikat agung itu 10.000 kali lipat atau bahkan lebih tinggi. Dengan kata lain, leluhur Dao ganda setidaknya 10.000 kali lipat dari leluhur Dao pertama, atau bahkan lebih kuat. Setiap kali dua malaikat agung ditelan, ranah Murong Yu meroket satu tingkat dengan cepat. Namun, seiring kedua malaikat agung itu melahap semakin banyak, wajah Murong Yu menjadi semakin buruk. Hanya tersisa 1-2 malaikat agung yang belum ditelan. Namun, ranah Murong Yu masih tertahan di puncak peringkat ke-8. Murong Yu bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa meskipun ia menelan 2 malaikat agung terakhir, wilayahnya mungkin takkan mampu menembusnya. Ia membutuhkan lebih banyak malaikat agung, ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Teruslah menelan. Tanpa ragu, Murong Yu terus menelan. Benar saja, ketika ia menelan malaikat agung terakhir, ia masih belum bisa menembus ke langkah ke-9 dari alam tanpa pamrih. Hampir selalu, saudaraku, kekuatanku tidak cukup, aku butuh lebih banyak kekuatan. Suara Murong Yu tiba-tiba terdengar di samping Yu Yangjia yang sedang duduk di dunia luar. Tidak cukup, Yu Yangjia sedikit mengernyit, kalau begitu kita harus melanjutkan. Kau tidak boleh menyerah di tengah jalan, kan? Murong Yu tertawa dan meraih Hetul Wushu dengan satu tangan, tetapi tangan lainnya sudah kosong. Ada 5 malaikat utama kedua di pasukan malaikat depan. Jika kau bisa membunuh mereka semua, kau seharusnya bisa menembusnya. Meskipun membunuh 5 malaikat utama kedua agak sulit, itu bukan tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Yu Yangjia, ia telah mengorbankan formasi 4 gajah. Boom! Setelah suara keras, pasukan malaikat di depan langsung diselimuti oleh proyeksi formasi. Keuntungan dari proyeksi formasi adalah para malaikat yang diselimuti oleh proyeksi formasi tahu bahwa mereka diselimuti oleh formasi, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi. Karena yang mereka hancurkan bukanlah formasi itu sendiri. Selama formasi yang sebenarnya tidak hancur, proyeksi formasi tidak akan terpengaruh. Bunuh! Teriak Yu Yangjia dengan keras, mengunci salah satu dari 2 malaikat agung, dan mulai melakukannya terlebih dahulu. Dan Murong Yu tidak ketinggalan, dan mulai membantai para malaikat di bawah leluhur Dao dengan panik. Petik 2. Hadiah kematian. Ketika Yu Yangjia bergegas ke sekitar 2 malaikat agung yang telah dikuncinya, ia menyambut raungan. Pada saat yang sama, serangan Wu Dao yang tak tertandingi merobek langit, dan menghantam Yu Yangjia dengan ganas. 5 malaikat agung kedua menyerang Yu Yangjia secara bersamaan. Yu Yangjia lengah, dan dalam keadaan terburu-buru, ia hanya bisa meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan bertahan secara pasif. Boom! Setelah suara keras itu, Yu Yangjia pun terkapar. Dalam prosesnya, ia menyemburkan darah dengan liar. Meskipun kuat, ia akhirnya dikalahkan oleh 5 malaikat utama. 5 malaikat agung. Baguslah, ini hanya untuk menembus batasku. Setelah Yu Yangjia muntah darah, ia tak hanya kehilangan semangat atau rasa takut. Sebaliknya, ia malah menyerbu ke medan perang dan tertawa. Di saat yang sama, ia bahkan memperbesar tubuhnya dan berinisiatif untuk membunuhnya. Tentu saja, Yu Yangjia bukanlah orang bodoh, ia tak akan begitu saja maju dengan bodohnya.
Bersamaan dengan pemusnahan itu, ia mengorbankan senjata ajaibnya, sebuah jam hitam yang bersinar dengan cahaya hitam. Ini adalah alat leluhur Dao yang defensif, kemampuan defensif, dan kengeriannya. Aku melihat jam besar itu menyelimuti langit di atas kepala Yu Yangjia, terus-menerus memancarkan cahaya hitam, yang menyelimuti seluruh tubuh Yu Yangjia dengan erat. Kelak, 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 dihujani oleh kekuatan 5 malaikat agung, yang pertama menanggung beban adalah lonceng besar. Jam besar yang dihantam oleh kekuatan mengerikan itu mengeluarkan suara dentuman keras. Namun, jam besar itu sangat kuat, dan ia terus berputar, mentransfer kekuatan yang membombardir dirinya sendiri. Dan Yu Yangjia meraung panjang, mengungkap aksi klan Taiksu dan bertarung dengan 5 leluhur Dao ganda yang hebat. Namun, kekuatan 5 malaikat utama juga cukup mengerikan. 5 orang bergabung, dan bahkan lebih dari 5 kekuatan tempur meletus. Bahkan jika ada lonceng besar untuk dipertahankan, Yu Yangjia masih bukan lawan dari 5 malaikat besar 2 besar. Namun, bahkan jika jatuh tertiup angin, Yu Yangjia tidak takut, dia semakin berani dalam pertempuran, dan bertarung melawan 5 malaikat utama. Pertempuran antara leluhur Tao telah memasuki keadaan yang sangat panas. Tetapi pertempuran di sisi lain telah memasuki pembantaian sepihak. Murong Yu seperti dewa pembunuh primordial, melangkah keluar dari langit dari zaman primordial. Kemanapun dia pergi, malaikat jatuh satu demi satu, dan tidak ada yang menjadi miliknya. Tentu saja, selain beberapa 2 malaikat besar, masih banyak malaikat besar dalam pasukan malaikat. Namun, mereka berada dalam proyeksi formasi. Karena sengaja dihindari oleh Murong Yu, para malaikat besar ini bahkan tidak menyentuh ujung-ujung pakaiannya. Oleh karena itu, serangan mereka terhadap Murong Yu sia-sia. Bergabunglah dan bunuh mereka. Seorang malaikat besar meraung, dan para malaikat komando bergabung. Namun, dalam proyeksi formasi, mereka tak punya pilihan selain bersatu. Dan Murong Yu terus berjalan maju mundur dalam proyeksi formasi, mantra 9 karakter, badai jiwa, dan para ahli pengetahuan lainnya terus meletus, dan setiap serangan akan merenggut banyak nyawa para malaikat. Selama perang, Murong Yu tak lupa mengolah dan memadukan lebih banyak kekuatan dan pusaran jiwa. Setiap kali ia menyatu dengan pusaran, kekuatan tempurnya pun semakin meningkat. Pertarungan Murong Yu bagaikan ikan yang masuk ke air, sangat mulus, dan di dalam proyeksi formasi, hampir tak ada yang bisa melukainya. Namun, Yu Yangjia jauh lebih menderita di sana. Meskipun proyeksi formasinya bisa digunakan, proyeksi itu telah dikunci oleh 5 malaikat utama dan hanya bisa melawan. Oleh karena itu, tak lama setelah perang, Yu Yangjia sudah terluka di banyak tempat. Namun, meskipun lukanya semakin banyak, semangat juangnya semakin kuat. Haha, saudaraku, aku akan membantumu. Tiba-tiba, sosoknya berubah menjadi Streamer dan melesat ke arah Yu Yangjia. Mati aku, para malaikat besar di pasukan malaikat itu sudah sesak napas. Melihat sosoknya yang ditunjukkan oleh Murong Yu, bagaimana mungkin ia tak memanfaatkan kesempatan ini. Dalam sekejap, lebih dari selusin malaikat utama terbang keluar dari kegelapan, melesat dengan kekuatan dahsyat, mengunci dan menghancurkan mereka dengan dahsyat. Melihat pemandangan ini, raut wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Leluhur Tao, Murong Yu, bukan lagi lawannya, apalagi selusin. Ia pasti akan mati. Para malaikat agung itu pun berpikir demikian, bahkan senyum kejam tersungging di sudut mulut mereka. Seperti yang kita semua tahu, saat mereka menunjukkan senyum kejam, Murong Yu mencibir berulang kali dalam hati. Di antara percikan api dan kobaran api, selusin orang dan seorang malaikat agung telah dibantai. Kali ini, saudaraku, lakukan. Teriak Murong Yu dengan ganas. Ribuan bola jiwa di ruang jiwa berputar dengan liar, menyemburkan gumpalan kekuatan jiwa yang mengerikan. Pada akhirnya, semua kekuatan ini berubah menjadi badai jiwa, dan 5 malaikat agung kedua menyerbu ke arah Yu Yangjia dengan ganas. Momentumnya mengejutkan, dan aura berbahaya tiba-tiba menyelimuti hati kelima malaikat agung itu. Seketika, kelima malaikat itu terkejut, dan langkah mereka terhenti. Namun, pada saat ini, Yu Yangjia, yang sedang melawan mereka, melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia muncul di dekat Murong Yu dalam sekejap, dan langsung melancarkan serangan. Boom! Hampir bersamaan, belasan orang dan seorang malaikat agung hancur jiwanya, dan mereka tak bisa mati lagi. Auzu.com memanfaatkan kesempatan ini, Murong Yu melambaikan tangannya yang besar dan langsung menelan mayat belasan malaikat agung tersebut. Kemudian, tungku kekacauan bergetar cepat dan mulai memurnikan. Melihat pemandangan ini, kelima malaikat agung itu pun hancur berkeping-keping, dan masing-masing dari mereka marah. Mengetahui bahwa mereka telah terperangkap dalam tubuh Murong Yu dan Yu Yangjia. Murong Yu tidak datang untuk membantu Yu Yangjia membunuh mereka, melainkan membiarkan Murong Yu membantunya membunuh para malaikat agung itu. Setelah bereaksi, kelima malaikat agung itu meraung dan menyerang lagi. Serangan itu lebih ganas dan dahsyat dari sebelumnya. Saudaraku, aku akan membantumu. Murong Yu telah melahap kekuatan lebih dari selusin malaikat agung, dan kekuatan tempurnya meningkat lagi. Mantra 9 karakter. Sebelum kata-kata itu terucap, Murong Yu melancarkan serangan terkuatnya.
Di saat yang sama, 10.000 gelombang jiwa berat telah mengunci salah satu malaikat ganda dan mencekiknya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu dulu. Malaikat agung kedua sangat membenci Murong Yu. Dengan raungan, ia menghindari serangan Yu Yangjia, langsung mengunci dan membunuh Murong Yu. Murong Yu tertekan, apakah kemampuan mengejeknya sekuat itu? Selusin malaikat agung itu jelas dibunuh oleh Yu Yangjia, kan? Meskipun hatinya tertekan, gerakan Murong Yu tidak ambigu, dan ia telah memasuki buku Hetu Luoshu sambil gemetar. Kemudian, Hetu Luoshu diteleportasi dan meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Kehilangan target, membuat kedua malaikat agung itu meraung lagi dan lagi. Setelah mencari dan masih belum menemukan Murong Yu, ia kembali mengepung Yu Yangjia. Saudaraku, ini bukan cara yang tepat. Kita tidak bisa membunuh kelima orang ini. Mengapa kita tidak membawa mereka ke alam semesta lain? Entah kapan, Murong Yu kembali ke lingkungan itu. Pada saat ini, Hetu Luoshu sedang menempel di tubuh Yu Yangjia. Yu Yangjia terkejut, apakah kau masih memiliki metode ini? Haha, aku punya banyak trik. Murong Yu tertawa terbahak-bahak, dan mulai mengomunikasikan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Kali ini berjalan lancar, sebelum Murong Yu selesai berbicara, alam semesta Phoenix Ungu telah menyetujuinya. Ia juga menuangkan kekuatan ke dalam tubuh Murong Yu melalui udara untuk membantu Murong Yu membuka saluran dengan alam semesta Phoenix Ungu. Hal ini membuat Murong Yu sedikit terkejut. Terakhir kali dia membunuh malaikat agung itu, dia berjuang keras untuk meyakinkan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, tetapi sekarang apakah semudah itu untuk menyetujuinya? Akankah ada konspirasi? Tapi itu tidak masalah, Murong Yu langsung meninggalkan permukaan tubuh Yu Yangjia, dan mulai mengatur saluran alam semesta tidak jauh. Karena bantuan aktif dari asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, Murong Yu berhasil mengatur saluran kosmik tanpa usaha apapun. Tentu saja, lorong ini tidak terlihat, kalau tidak, bagaimana kelima malaikat agung bisa masuk? Hal berikutnya yang harus dilihat adalah milik Yu Yangjia. Yu Yangjia masih melawan para malaikat besar, tetapi tanpa sadar memimpin kelima orang itu ke lorong alam semesta. Dan Murong Yu tidak muncul, dan kadang-kadang melakukan serangan diam-diam, yang membuat para malaikat agung berteriak marah. Kalian berlima bukanlah lawan kakakku. Lagi pula, jangan lihat malaikat yang kalian bawa. Mereka semua telah kutelan dan menjadi bagian dari kekuatanku. Dan nasib kalian juga sama, pada akhirnya akan kutelan. Dari kejauhan, Murong Yu melancarkan serangan jiwa, sekaligus mengejek kedua malaikat agung itu. Awalnya, kelima malaikat itu sangat marah, dan provokasi terus-menerus dari Murong Yu membuat mereka sangat marah. Setelah marah, mereka perlahan-lahan kehilangan kewaspadaan. Yang terpenting, kedua belah pihak telah bertarung begitu lama, kecuali serangan diam-diam dari Murong Yu, kelima malaikat itu tidak menemukan adanya konspirasi antara mereka dan Murong Yu. Maka, tak lama kemudian, mereka mendekati saluran kosmik. Kali ini, kakak, hancurkan mereka ke lorong alam semesta. Teriak Murong Yu dengan ganas, sepenuhnya mengendalikan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu dan kekuatan proyeksi formasi, dan semuanya membombardir kelima malaikat ganda agung itu. Seketika, 3 dari 2 malaikat agung itu terkejut dan langsung diteleportasi ke alam semesta Phoenix Ungu. Hanya tersisa 2 malaikat kembar. Ketiga rekanmu pasti akan mati. Tanpa mempedulikan mereka, Murong Yu langsung melangkah ke lorong alam semesta. Yu Yangjia juga memukul mundur keduanya, lalu dengan cepat mundur. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang ke kedalaman lorong kosmik. Adik kecil, apakah menurutmu kedua malaikat itu akan menyusul? Tanya Yu Yangjia di tengah perjalanan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kemungkinannya setengah. Namun, meskipun aku tidak memiliki kedua malaikat agung itu, aku seharusnya bisa menerobos selama aku membunuh kedua malaikat agung ini. Yah, mereka semua telah menyusul. Sekarang aku semakin yakin, setelah meninggalkan Murong Yu dan keduanya, kedua malaikat agung itu juga bergegas ke lorong alam semesta, mengejar mereka. Di antara kilat dan api, 7 orang dari kedua belah pihak telah muncul di ruang asal alam semesta Phoenix Ungu. Pada saat yang sama ketika ia muncul, Murong Yu bahkan melihat pemuda yang telah berubah dari asal-usul alam semesta Phoenix Ungu itu berada di depan lorong kosmik. Pada saat ini, 3 malaikat agung melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Melihat hal ini, Murong Yu langsung melolong panjang. Di saat yang sama, ia telah mengaktifkan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu untuk memberkatinya. Boom, boom, boom. Hampir seketika, kekuatan tempur Murong Yu telah melesat ke ranah leluhur Dao pertama, dan tak lama kemudian, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat mengerikan leluhur Dao kedua. Ini karena setelah kekuatan tempurnya ditingkatkan, semakin kuat ia dapat menahan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu yang lebih kuat, semakin kuat pula kekuatan tempurnya setelah diberkati oleh kekuatan alam semesta Phoenix Ungu. Saat ini, kekuatan tempur Murong Yu sudah sebanding dengan 2 malaikat agung. Karena itu, ia tanpa ragu sedikit pun, dan berteriak berulang kali, mengunci salah satu dari 2 malaikat agung itu dan membunuhnya. Binatang kecil, cari kematian. 2 malaikat agung yang terkunci itu meraung, melangkah maju, dan menyerang lebih dulu, melayangkan pukulan ke arah Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak takut, dan mengetik mantra 9 karakter. Tiba-tiba,
Kaisar Taiko melangkah ke udara dan langsung menyerang kedua malaikat agung itu. Pada saat yang sama, serangan jiwanya juga meledak. 10.000 gelombang jiwa, setiap serangan merupakan superposisi dari serangan sebelumnya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dengan ledakan dalam tabrakan dengan Kaisar Agung, meskipun Kaisar Agung langsung terguncang menjadi debu, menghilang di antara langit dan bumi. Namun, kedua malaikat agung itu juga terkejut dan terpental. Kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda, tetapi keterampilan tempur yang digunakan Murong Yu jauh lebih tinggi daripada keterampilan tempur kedua malaikat agung itu. Selain itu, ini adalah alam semesta Phoenix Ungu, medan perang utama Murong Yu. Bertempur di alam semesta Phoenix Ungu, bukan hanya berkat yang diberikan kepada Murong Yu, tetapi lawannya juga ditekan. Setelah yang satu bertukar dan yang lain berkembang, bisakah lawannya menjadi lawannya? Dengan raungan panjang, Murong Yu menggosok tubuhnya dan bergegas maju lagi. Pada saat ini, kedua malaikat agung itu dengan cepat mundur karena kekerasan. Mereka tahu bahwa Murong Yu adalah seorang biksu jiwa, dan mereka telah berjaga-jaga terhadap serangan jiwanya. Sementara Murong Yu bertarung, Yu Yangjia di sisi lain juga melancarkan serangan jedi. Murong Yu telah melewati parit bersama Yuan Yut. Oleh karena itu, sebagian kekuatan alam semesta Phoenix Ungu juga diberkati oleh Yu Yangjia. Dengan cara ini, meskipun Yu Yangjia tidak akan mencapai ranah leluhur 3 Dao, ia telah mencapai puncak leluhur ganda. Dengan kekuatan yang meroket, ia bahkan dapat dengan mudah menghancurkan salah satu dari 5 malaikat utama. Anak laki-laki yang asli tidak melakukannya, karena saat ini tidak ada malaikat yang menyerangnya. 4 orang mengepung Yu Yangjia, dan 1 orang melawan Murong Yu. Dengan berkah kekuatan alam semesta Phoenix Ungu, kekuatan tempur Yu Yangjia meroket. Ditambah dengan 1 lawan yang berkurang, ia tiba-tiba melawan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Bahkan, samar-samar, ia menekan 4 malaikat utama sendirian. Ia berada di atas angin. Teriak, cahaya pedang hitam muncul dari udara tipis, seperti gunung, menebas dari langit dengan ganas, mencoba membelah 2 malaikat besar menjadi berkeping-keping. Kedua malaikat besar itu mendengus dingin, dan langsung memukul. Selama itu bukan serangan jiwa, bagaimana ia bisa takut pada serangan lain? Namun, yang membuatnya takut adalah kekuatan di tinjunya dan bahkan tubuhnya mulai kacau, dan ia tidak lagi di bawah kendalinya. Meskipun tinju yang awalnya menyerang Daomang tampaknya tidak mengikuti gagasan malaikat besar kedua, tetapi meluncur langsung ke samping. Pada saat yang sama, kekuatan penekan jiwa muncul dari udara tipis, langsung masuk ke ruang jiwanya, dan mulai menekan jiwanya. Jiwanya tertekan dan kekuatannya kacau. Pada saat ini, tubuh kedua malaikat agung itu tak terkendali, dan mereka berdiri terpaku di tempat. Bunuh dia, teriak Murong Yu dengan keras, dan langsung melancarkan gelombang 10.000 jiwa penyimpanan panjang dan mantra 9 karakter. Ini adalah pertama kalinya ia mengorbankan bila kekacauan, sehingga ia menerima efek ajaib seperti itu. Boom! Kaisar Taiko menghancurkan ruang dan waktu, datang dari Taiko, dan membombardir kedua malaikat agung itu dengan 3 pukulan berturut-turut. Ia langsung menghancurkan tubuh malaikat itu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama ketika Kaisar Taiko menyerang kedua malaikat agung itu, gelombang jiwa Wanzong telah mencekik kedua malaikat agung itu dengan ganas. Dengan suara, krek, jiwa malaikat itu langsung musnah. Namun, serangkaian luka berat ini akhirnya membangunkan kedua malaikat agung itu, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya. Setelah raungan, kedua malaikat agung itu segera mundur dengan dahsyat. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu menyia-nyiakan kesempatan sebesar itu? Kekuatan alam semesta Phoenix Ungu, berikan aku tekanan. Teriak Murong Yu dengan dahsyat, dan kekuatan yang telah mengendalikan alam semesta Phoenix Ungu pun terhalang di belakang kedua malaikat agung itu. Tiba-tiba, kedua malaikat agung itu seperti menabrak dinding tak terlihat, dan tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Terlebih lagi, darah yang bergolak akibat pukulan itu membuatnya pusing. Pada saat ini, serangan Murong Yu kembali mengenainya. Puff, puff, puff. Auzu.com. Di bawah superposisi 10.000 gelombang jiwa, kedua malaikat agung itu sama sekali bukan lawan, dan jiwa mereka terus-menerus dilenyapkan. Semakin banyak jiwa yang dilenyapkan, semakin lemah pula daya tempur kedua malaikat agung itu. Akhirnya, setiap kali jiwa kedua malaikat agung itu dilenyapkan sepertiganya, yaitu ketika hanya tersisa 2/3, kekuatan kedua malaikat agung itu menurun drastis, dan sudah jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Biarkan aku mati, teriak Murong Yu. Dalam sekejap, ia telah melancarkan tebasan jiwa suci, jutaan kali pada kedua malaikat agung itu. Meskipun kedua malaikat agung itu sangat kuat, di alam semesta Phoenix Ungu yang terkekang di mana-mana, ia sama sekali bukan lawan bagi Murong Yu. Pada akhirnya, jiwanya langsung dilenyapkan oleh Murong Yu. 2 malaikat agung pertama terbunuh. Murong Yu melolong panjang, tetapi ini adalah pertama kalinya ia membunuh 2 malaikat agung sendirian, terlepas dari berkah dari alam semesta Phoenix Ungu. Dalam raungan panjang itu, Murong Yu telah melahap tubuh kedua malaikat agung itu sekaligus. Kemudian, tungku kekacauan bergetar hebat. Seketika, kedua malaikat agung itu dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi kekuatan murni, yang kemudian ditambahkan ke kekuatan Murong Yu.
Alam milik Murong Yu telah ditingkatkan lagi, selangkah lebih dekat ke puncak alam tanpa diri. Saudaraku, aku akan membantumu. Setelah memurnikan kedua malaikat agung itu, Murong Yu berubah menjadi Streamer, mengunci salah satu lawan Yu Yang Jia, dan membunuhnya. Melihat Murong Yu membunuhnya, keempat malaikat agung itu pun ketakutan dan marah. Anehnya, Murong Yu ternyata memiliki kemampuan untuk membunuh kedua malaikat agung itu. Dengan marah, Murong Yu bahkan memenggal salah satu rekan mereka. Mantra 9 karakter, 10.000 gelombang jiwa, pedang kekacauan, serangan yang dilepaskan oleh Murong Yu adalah yang terkuat. Terutama setelah menerima pemberitahuan dari Murong Yu, Yu Yang Jia pun langsung menghentikan serangannya terhadap 3 orang lainnya, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada malaikat yang dikunci oleh Murong Yu. Karena tak disangka pedang kekacauan milik Murong Yu memiliki kekuatan mengerikan dari kekuatan kekacauan, kedua malaikat agung itu pun langsung tertimpa musibah. Begitu Murong Yu Fu ikut bertempur, ia langsung melukai kedua malaikat agung itu dengan parah. Lalu, sebelum ketiga malaikat agung lainnya sempat bereaksi, Murong Yu dan Yu Yang Jia bekerja sama dengan Wu Shuang dan langsung menghabisi kedua malaikat agung itu. Haha, hebat, adik junior, kekuatanmu meningkat lagi. Dalam sekejap, kedua malaikat agung yang sudah lama tak bisa dibunuh itu pun tewas. Yu Yang Jia tertawa terbahak-bahak. Murong Yu mengangguk, lalu melahap mayat malaikat agung itu sekaligus. Setelah mayat malaikat agung disempurnakan, ranah kekuatan Murong Yu kembali meningkat. Hanya langkah terakhir yang dibutuhkan untuk menerobos. Kau bisa menerobos dengan menelan malaikat agung kedua. Merasakan situasinya sendiri, Murong Yu berteriak berulang kali, lalu menyerang lagi. Ketiga malaikat agung yang belum tumbang menahan serangan Murong Yu dengan ekspresi muram, dan situasinya sangat berbahaya. Pergi, mereka semakin terkejut ketika mengetahui bahwa setelah Murong Yu menelan dua malaikat agung satu demi satu, kekuatan tempur mereka menjadi lebih kuat. Terutama pedangnya yang penuh dengan kekuatan kekacauan. Jika mereka terus bertarung, nasib mereka pasti akan sama seperti dua malaikat sebelumnya. Karena itu, setelah saling mengedipkan mata, mereka bertiga melarikan diri ke arah yang berbeda. Tidak berani bertarung lagi, kemana harus melarikan diri? Yu Yang Jia tertawa, mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, langsung menjerat mereka bertiga. Murong Yu mengunci seorang malaikat agung dan melancarkan serangan seperti badai. Akhirnya, dengan kerjasama Yu Yang Jia, Murong Yu, yang telah memperkuat kekuatan tempurnya, dengan cepat memenggal kepala malaikat agung kedua yang ketiga. Masih ada dua lagi. Saudaraku, kau ganggu kedua malaikat agung ini, dan aku akan kembali setelah aku menerobos. Ucapan terima kasih dari Murong Yu membuat sosoknya bergetar sebelum menghilang di tempat. Petik 2. Kembalilah setelah kau menerobos. Kedua malaikat agung yang mendengar ini sangat tertekan. Terobosan yang dilakukan oleh Murong Yu didasarkan pada menelan 3 rekan mereka. Bahkan Yu Yang Jia sedikit terdiam. Karena kata-kata yang diucapkan oleh Murong Yu terlalu enteng. Kembalilah setelah menerobos, siapa yang berani berbicara begitu percaya diri dan begitu mudah. Namun, Murong Yu adalah seorang cabul, kau tidak bisa memandangnya dengan mata orang biasa. Kalian berdua sudah dengar apa yang dikatakan adik juniorku. Serahkan padaku. Yu Yang Jia tertawa dan mulai menyerang kedua malaikat agung itu. Dengan kekuatannya sendiri, ditambah dengan berkah dari alam semesta Phoenix Ungu, ia yakin akan memenggal kepala kedua malaikat agung ini sebelum Murong Yu kembali. Namun, ia masih meremehkan Murong Yu, atau meremehkan kemampuan akselerasi Hetul Woshu. Sebelum ia membunuh salah satu dari dua malaikat, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari udara tipis. Leluhur Tiga Dao, ekspresi kedua malaikat agung itu tiba-tiba berubah. Mereka membuka mata dan melihat ke atas, tetapi mereka kebetulan melihat Murong Yu melangkah di udara. Dan aura mengerikan leluhur Tiga Dao yang beriak keluar dari tubuh Murong Yu. Tiga Dao Zu, kedua malaikat ganda itu tampak putus asa. Meskipun leluhur Dao 3 dan leluhur Dao ganda berada di puncak alam leluhur Dao. Namun, kesenjangan antara ganda dan 3 terlalu besar, apakah ada miliaran kali. Sekalipun Murong Yu bukan leluhur Dao 3 yang sebenarnya, kekuatannya baru mencapai kekuatan tempur saat ini setelah menerima berkah dari alam semesta Phoenix Ungu. Masih ada sedikit kesenjangan dengan kelompok etnis Dong 3 yang sebenarnya. Namun demikian, kedua malaikat agung itu tampak sangat pucat, karena mereka merasakan betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan Murong Yu. Tak berdaya untuk melawan, kalian seharusnya tidak menyerang kosmos suci. Kosmos suci adalah rumah dan kampung halamanku. Siapapun yang menyerang kosmos suci akan berakhir seperti kalian. Murong Yu menatap kedua malaikat agung itu dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Keluar, embusan, embusan. Kedua malaikat agung itu belum bereaksi, dan seluruh tubuhnya telah hancur berantakan. Pada akhirnya, kekuatan mereka ditelan oleh Murong Yu. Meskipun, setelah kekuatan tempurnya meningkat ke ranah awal Dao, peningkatan kekuatan leluhur Dao tingkat kedua itu sangat minim. Namun, sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Berdasarkan prinsip bahwa ia dapat digunakan, Murong Yu tetap menelannya. Adik kecil, kekuatan tempurmu sudah mencapai ranah apa? Melihat Murong Yu menamparnya hingga mati dengan dua pemain utama, malaikat, Yu Yang Jia mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Namun,
Ia hanya tertekan, dan ia tidak memiliki rasa cemburu. Seharusnya mencapai level leluhur pertama, kan? Aku tidak tahu detailnya. Mengapa kau tidak mencoba? Sambil berbicara, Murongyu melepaskan kekuatan berkah alam semesta Phoenix ungu dari tubuhnya, dan pada saat yang sama menghantam Yu Yangjia dengan pukulan. Yu Yangjia tidak melawan, tetapi membiarkan Murongyu menghantam tubuhnya dengan pukulan. Sekalipun kekuatan tempur Murongyu meroket, ia berada di ranah leluhur Dao kedua, dan Murongyu tak mampu mengalahkannya. Diam, Yu Yangjia bukanlah leluhur Dao ganda biasa. Kekuatan tempurnya dapat dengan mudah melenyapkan seorang leluhur Dao ganda biasa. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempur Murongyu telah mencapai level leluhur Dao, perbedaannya dengan Yu Yangjia masih sangat besar. Apa? Yu Yangjia tiba-tiba berteriak kaget. Karena ia terkejut menemukan bahwa meskipun Murongyu tak mampu mengguncangnya, kekuatan Murongyu telah mengalir ke dalam dirinya, dan mulai berkobar di dalam dirinya. Bahkan dengan kekuatannya yang lebih dahsyat dari Murongyu, entah sudah berapa kali ia dihancurkan. Setelah diamati lebih dekat, ia bahkan menyadari bahwa kekuatan Murongyu sebenarnya terdiri dari pusaran-pusaran. Kemanapun pusaran-pusaran ini melintas, pusaran-pusaran ini meletus dengan daya melahap dan daya penghancur yang luar biasa dahsyat, tak hanya menghancurkan kekuatan keluarga Yuyang, tetapi juga kemungkinan kekuatan keluarga Yuyang menyatu menjadi pusaran. Suatu ketika, kekuatan keluarga Yuyang melebur menjadi pusaran, dan keluarga Yuyang tak mampu mengendalikan pusaran kekuatan tersebut. Akibatnya, tubuh keluarga Yuyang meledak dan mati. Leluhur Dao ganda yang lengah mungkin juga menderita kerugian besar di tangan Murongyu. Terlebih lagi, Murongyu masih seorang kultivator jiwa. Jiwanya juga memiliki pusaran air. Dengan demikian, meski ia seorang leluhur Dao ganda yang hebat, Murongyu mungkin juga terluka. Tentu saja, jika Murongyu ingin membunuh leluhur kedua, ia tetap harus terus meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, jika berada di alam semesta Phoenix ungu, bahkan leluhur tiga Dao pun tak akan mampu membunuh Murongyu. Mustahil, karena Murongyu memiliki seluruh alam semesta Phoenix ungu sebagai pendukung, dan membunuhnya terlalu sulit. Di alam semesta Phoenix ungu, setelah memberkati alam semesta Phoenix ungu, Murongyu bisa berteleportasi ke setiap sudut alam semesta Phoenix ungu hanya dengan satu pikiran. Meskipun alam semesta Phoenix ungu adalah alam semesta yang baru lahir, ia juga sangat luas. Indra ilahi leluhur tiga Dao tak mampu menjangkau seluruh alam semesta. Adik kecil, kekuatan tempurmu memang bagus. Namun, alam Dao berbeda dari alam biasa. Alam Dao yang disebut itu harus memiliki daunnya sendiri agar bisa terus berkembang. Kalau tidak, kau hanya bisa bertahan di awal alam Dao seumur hidup. Yu Yangjia berjalan kembali ke wajah Murongyu dan berkata dengan keras. Murongyu mengangguk, ia sudah tahu ini. Lagi pula, ia telah merampas kekuatan supernatural dan wawasan kultivasi banyak malaikat. Bahkan ada jalan mereka sendiri. Namun, Murongyu juga menyadari bahwa jalan para malaikat tidak ada hubungannya dengan itu. Pada dasarnya, ini adalah jalan para malaikat. Setelah menempuh jalan yang begitu agung, pasti akan ada masa depan yang gemilang. Namun, dibandingkan dengan jalan kehidupan, kehancuran, dan sebagainya, jalan ini jauh lebih buruk. Kehidupan, takdir, kehancuran, kematian, perang, ketertiban, waktu, ruang, dan kekacauan. 9 guru ini sebenarnya adalah eksistensi tertinggi yang mengolah 9 jalan agung hingga mencapai puncaknya. Di antara langit dan bumi, 9 jalan ini adalah yang paling kuat. Tentu saja, jalan seperti waktu dan kehidupan sedikit lebih rendah daripada jalan kekacauan. Jalan kekacauan adalah jalan terkuat, tidak ada yang lain. Jika tidak, bagaimana mungkin guru kekacauan melampaui 8 guru lainnya? Bagaimana cara mengendalikan seluruh kekacauan, makhluk tak berujung? Auzu.com tentu saja, ada 3.000 jalan, dan ada lebih dari 9 jalan antara langit dan bumi, dan bahkan 3.000 jalan pun tersusun. Harus dikatakan bahwa ada banyak sekali jalan. Namun, jalan juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Jalan umum tidak terlalu bagus bahkan di puncak kultivasi. Orang terkuat yang mengolah Dao umum, paling banter, hanya bisa berada di bawah kendali Dao. Mungkin bisa tak terkalahkan di bawah Master, tetapi jelas tidak bisa menjadi salah satu dari 9 Master. Hanya dengan mempraktikkan 9 jalan agung seseorang dapat menjadi Master. Selain itu, selama 9 Master tidak jatuh, tidak akan ada yang baru muncul. Inilah aturan kekacauan. Adik junior, jalan apa yang ingin kau kembangkan? Apa tujuanmu? Tanya Yu Yangjia. Murongyu mengangguk, jalannya tidak pernah berubah dari jalan kekacauan. Pada saat yang sama, Chaos Avenue adalah satu-satunya jalan keluarnya. Fakta menunjukkan kepadanya bahwa Chaos Avenue memang jalan yang paling kuat, dan tidak ada seorang pun. Meskipun berbagai kesulitan dan rintangan yang dialami dalam mengolah Dao kekacauan jauh lebih besar daripada Dao-Dao lainnya, keyakinan Murongyu tidak pernah berubah. Ya, fisikmu menentukan bahwa kau hanya bisa berjalan di jalan kekacauan. Yu Yangjia tersenyum. Ia tidak memiliki rasa iri atau apapun. Ia memiliki jalannya sendiri. Lagi pula, hatinya tidak sebesar hati Murongyu. Untuk menjadi penguasa kekacauan atau penguasa lainnya, ia hanya perlu menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah penguasa kekacauan.
Inilah jalan Yu Yangjia. Selanjutnya, Murong Yu dengan hati-hati berbincang dengan Yu Yangjia tentang percakapan tersebut. Lagi pula, jalan para malaikat sangat tunggal, dan semuanya tampaknya diwariskan, yang tidak terlalu membantu bagi Murong Yu. Ras manusia Yu Yangjia Genzeng Miaohong memiliki banyak kesamaan dengan Murong Yu. Terlebih lagi, Yu Yangjia berasal dari klan Taixu dan telah memperoleh terlalu banyak pengetahuan tentang Dao Dao. Benar saja, setelah berkomunikasi dengan Yu Yangjia selama sebulan penuh, pemahaman Murong Yu tentang Tao telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Beberapa hal yang sebelumnya tidak dapat dipahami secara transparan, tiba-tiba menjadi jelas saat ini. Meskipun kekuatan ranahnya belum meningkat, hal itu akan sangat bermanfaat baginya dalam peningkatan, kultivasi, dan pemahamannya di kemudian hari. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hari ini dapat memudahkannya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berdiskusi tentang Tao selama sebulan, Murong Yu menghabiskan 1 bulan lagi untuk retret dan pencerahan Tao. Setelah memahaminya, ia menghabiskan 1 bulan lagi untuk berkenalan dengan kekuatan leluhur 3 Dao. Tentu saja, kekuatan ini diberkati oleh alam semesta Phoenix Ungu, dan tujuannya adalah untuk membiasakannya dengannya, dan mengetahui cara melawannya ketika ia bertemu dengan leluhur 3 Dao di masa depan. Setidaknya, Murong Yu bisa merasakan betapa jauhnya ia dari leluhur 3 Dao. 3 bulan kemudian, Murong Yu dan Yu Yangjia meninggalkan alam semesta Phoenix Ungu dan kembali ke alam semesta suci. Pada saat ini, alam semesta suci menjadi semakin hidup. Semakin banyak penjajah telah memasuki alam semesta suci. Selain itu, bukan hanya alam semesta malaikat dan alam semesta raksasa yang memasuki alam semesta suci. Pada saat ini, setidaknya lebih dari 100 alam semesta telah memasuki alam semesta suci. Setiap alam semesta menolak untuk menerima satu sama lain, dan ada pertempuran hampir setiap hari. Dan pertempuran ini, sampai batas tertentu, memungkinkan para biksu dari alam semesta suci untuk dilestarikan. Karena sekarang para biksu dari alam semesta suci bukan lagi musuh terbesar para penjajah itu. Musuh mereka adalah alam semesta lain. Alam semesta tingkat ini, seperti alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, dan alam semesta iblis, telah berperang berkali-kali. Namun, meskipun ia tahu tujuan kedatangan mereka ke alam semesta suci, apakah Murong Yu masih tidak merasakan perubahan apapun di alam semesta suci? Para penyerbu itu tidak berusaha memurnikan alam semesta suci. Mungkinkah waktunya belum tiba? Murong Yu ingin mengusir semua penyerbu ini. Namun, mustahil melakukan semua ini tanpa kekuatan leluhur 3 Dao. Terlebih lagi, bahkan jika ia mencapai alam leluhur 3 Dao, mustahil untuk melawan begitu banyak leluhur 3 Dao di alam semesta. Kecuali, ia dapat mencapai alam tak terkalahkan di alam leluhur 3 Dao. Namun, sulit untuk mencapai kekuatan tempur leluhur 2 Dao, apalagi leluhur 3 Dao. Justru karena ia tahu celah antara dirinya dan leluhur 3 Dao, maka Murong Yu tidak berencana untuk memburu leluhur 3 Dao. Karena ia tidak bisa diburu. Bahkan jika lawannya diperkenalkan ke alam semesta Phoenix Ungu, dengan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu, akan sulit untuk membunuhnya. Nah, sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan. Setelah kembali ke Shenzong, Murong Yu terus menyerang formasi besar Shenzong. Seluruh pasukan suku Taixu dari keluarga Yu yang telah pindah ke Shenzong. Dengan Yu Yangjia yang dijaga oleh mereka, Shenzong masih aman untuk sementara waktu. Tentu saja, premisnya adalah tidak ada leluhur 3 Dao di sini. Jika tidak, tragedi Shenzong akan menimpanya. Namun, untuk sementara, Murong Yu tidak akan memindahkan sekte suci ke alam semesta Phoenix Ungu. Meskipun alam semesta suci sangat berbahaya saat ini, jika tidak hati-hati, seluruh sekte suci akan jatuh ke dalam situasi yang tidak akan pernah pulih. Namun, ini mungkin juga merupakan kesempatan. Setidaknya, Murong Yu masih memiliki alam semesta Phoenix Ungu sebagai pendukungnya. Aku tidak tahu apakah Tuan Besar telah memulihkan kekuatan puncaknya. Jika kekuatannya pulih, sekte suci kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun jiwa Xiao Xiao, lupakan saja, aku selalu merasa dia bukan orang baik, pikir Murong Yu dalam hati. Dalam sekejap, ia meninggalkan sekte suci dan pergi ke lokasi peristirahatan Tuan Besar. Hah, rumahnya telah direbut. Ketika Murong Yu melihat sang penguasa, ia melihat bahwa sang penguasa telah merebut rumah itu. Alasannya adalah karena ia melihat tubuh Zhao Gao telah mencapai alam guru Tao. Terlebih lagi, setiap saat, napas yang terpancar dari Zhao Gao semakin kuat. Jika bukan karena keberhasilan merebut rumah itu, mustahil bagi Zhao Gao untuk meledakkan aura sekuat itu. Lagi pula, orang mati seperti lampu. Zhao Gao hanyalah seorang penguasa Tao. Kau datang, merasakan kedatangan Murong Yu, sang penguasa tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya. Murong Yu mengangguk, kapan kau bisa kembali ke alam leluhur 3 Dao? Sang penguasa menggelengkan kepalanya, aku telah merebut rumah itu sepenuhnya dan memurnikan tubuh fisik Zhao Gao ke tingkat penguasa Dao. Namun, vitalitas langit dan bumi di sini terlalu sedikit. Aku ingin memulihkan alam leluhur 3 Dao, aku tidak tahu tahun dan bulan apa nanti. Alam leluhur 3 Dao sudah merupakan alam puncak di alam semesta, bagaimana mungkin begitu mudah dicapai? Meskipun penguasa tertinggi awalnya adalah leluhur 3 Dao, sangat sulit untuk memulihkan alamnya.
Saat ini, ia membutuhkan kekuatan, tetapi penguasa tertinggi tidak dapat memulihkan puncaknya untuk waktu yang lama. Dalam situasi ini, Sekte Suci sangat berbahaya. Apakah Sekte Suci dapat terus mendapatkan pijakan di alam semesta suci masih menjadi pertanyaan, apalagi mengusir para penyerbu dari alam semesta suci. Adakah cara untuk mempercepat pemulihanmu? Ya, penguasa tertinggi berkata tanpa ragu, selama aku memiliki vitalitas langit dan bumi yang cukup kuat, aku dapat mempercepat pemulihan. Namun, vitalitas langit dan bumi dari alam semesta suci terlalu rendah. 10.000 kali lipat vitalitas langit dan bumi mungkin sudah mencapai batasnya. Murong Yu mengangguk. Dibandingkan dengan alam semesta malaikat, alam semesta suci benar-benar buruk. Bahkan energi langit dan bumi dari alam semesta suci tidak cukup kuat untuk alam semesta Phoenix Ungu. Kekuatan malaikat di alam semesta malaikat sangat kuat, bahkan jutaan kali lipat. Tapi kau tidak bisa langsung menyerap kekuatan malaikat itu. Kata-kata Murong Yu sedikit mengernyit. Faktanya, alam semesta seperti alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, dan alam semesta iblis jauh lebih maju daripada alam semesta suci. Oleh karena itu, di alam semesta ini, vitalitas langit dan bumi juga berkali-kali lipat dari alam semesta suci. Namun, vitalitas langit dan bumi dari alam semesta seperti alam semesta malaikat dan alam semesta iblis hanya cocok untuk diserap oleh penduduk asli alam semesta. Dan orang lain tidak dapat menyerapnya sama sekali. Sebenarnya, bukan itu saja. Di bawah kekacauan tak berujung, terdapat alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada sedikit alam semesta istimewa ini. Sebagian besar alam semesta serupa dengan alam semesta suci. Dan vitalitas langit dan bumi dari alam semesta tersebut juga cocok untuk kita. Terserap, kata Overlord dengan suara berat. Murong Yu mengangguk, tetapi kemana alam semesta itu akan mencari? Ia belum pernah ke sana. Terlebih lagi, bahkan jika menemukan alam semesta dengan vitalitas yang kuat, sangat sulit untuk menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Lagi pula, tidak ada kekurangan kekuatan dahsyat di alam semesta tersebut. Kekuatan-kekuatan besar ini pasti telah menempati tempat-tempat terbaik. Aku tahu sebuah alam semesta, dan alam semesta itu lebih maju daripada alam semesta malaikat. Namun, ada juga banyak orang kuat di sana. Meskipun leluhur Dao 3 kali lipat tidak sebanyak anjing, mereka cukup banyak, jauh dari alam semesta malaikat dan alam semesta iblis. Sebanding, tentunya tidak dekat dengan alam semesta suci, kan? Gumam Murong Yu. Tuan mengangguk, alam semesta itu tidak begitu jauh dari alam semesta suci. Namun, di alam semesta itu, vitalitas langit dan bumi dimanapun puluhan, ratusan kali lebih baik daripada tempatnya sekarang. Sepertinya aku masih ingin menangkap Mesya tingkat leluhur Dao 3 kali lipat, pikir Murong Yu dalam hatinya. Awalnya, dia untuk sementara menyerah untuk merebut Mesya tingkat leluhur Dao 3 kali lipat. Tetapi sekarang tampaknya tanpa kekuatan leluhur Dao 3, sudah sulit untuk bergerak di antara alam semesta. Kekuatan, tetaplah kekuatan, kata Murong Yu sangat kesal. Boom, pada saat ini, tiba-tiba ada kejutan di buku Hetuluo. Hatinya tergerak, dan saat berikutnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Klon-klan jiwa telah berhasil menerobos dan mencapai ranah leluhur Dao. Meskipun hanya leluhur Dao yang hebat, Sheng Tsung juga memiliki pembangkit tenaga leluhur Dao yang nyata. Leluhur Tao pertama Sheng Tsung, atau apakah itu leluhur Dao kedua dari alam semesta suci? Meskipun Yizong Daozu tidak berharga sekarang, setidaknya itu dapat menginspirasi orang. Jika sebelumnya, leluhur jiwa Yi pasti satu orang di bawah 10.000 orang, pemandangan yang tak tertandingi. Yang paling penting adalah bahwa meskipun leluhur jiwa Yi menerobos ke ranah leluhur Dao, Gai belum sepenuhnya disempurnakan dan dirampas. Gai masih bisa menggunakannya sekarang. Haruskah saya terus membiarkan leluhur Hunyi berlatih, atau membiarkan dewa menelannya? Murong Yu hanya merenung beberapa napas, dan kemudian memutuskan terus membiarkan klan jiwa mengkloning dirinya sendiri untuk berlatih. Lagi pula, dibandingkan dengan dewa, sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosan klon klan jiwa terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Menelan Gai, mungkin bisa membuat Murong Yu naik ke level kecil. Namun, jika klon-klan hantu menelannya, mungkin bisa meningkatkan ranah yang lebih besar. Oleh karena itu, klon-klan jiwa tidak langsung meninggalkan Hetuluo Shu. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasi di dalamnya, ia terus merampas dan menyempurnakan Gai. Berusaha keras untuk mencapai ranah leluhur 3 Dao dalam waktu sesingkat mungkin. Auzu.com. Boom, pada saat ini, Sheng Tsung. Sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan langit dan bumi, membawa kekuatan tertinggi langit dan bumi, menyelimuti seluruh sekte suci, dan menghantamnya. Serangan leluhur 3 Dao, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan ia menatap Tuan, bisakah kau meledakkan kekuatan leluhur 3 Dao? Bantu aku untuk sementara menahan serangan leluhur 3 Dao itu. Bisa saja, tapi itu akan sangat menunda waktu pemulihanku ke puncak. Tuan berkata langsung tanpa ragu. Baiklah, bantu aku melawan dulu, kumohon. Sebelum berbicara, Murong Yu dan Overlord telah berteleportasi kembali ke Sekte Sein. Pada saat ini, tangan besar itu telah difoto dengan cepat, dan hendak menghantam formasi penjaga gunung Sekte Sein.
Cahaya dingin melintas di mata Overlord, mendengus dingin, dan ia melancarkan pukulan. Tinju besar itu meledak dengan kekuatan yang tak kalah dari tangan besar itu, dan langsung menghantam. Bergemuruh, di antara kilat dan api, serangan kedua belah pihak telah diledakkan dengan dahsyat di kehampaan, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus. Kehampaan itu musnah, dan wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar Sekte Sein tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan ini, dan mereka terguncang menjadi debu. Bahkan formasi penjaga gunung Sekte Sein mengeluarkan suara, krak, dan terus-menerus terkoyak. Overlord mendengus lagi, dan kekuatan leluhur tiga dao meledak dari tubuhnya, menyelimuti seluruh Sekte Sein. Tiba-tiba, seluruh Sekte Sein menjadi sunyi, dan formasi yang terus-menerus diledakkan akhirnya tak lagi hancur. Hah, Sein Universe ternyata punya leluhur tiga dao kedua. Sebuah suara terkejut terdengar dari kejauhan. Sesaat kemudian, sesosok malaikat bersayap 26 terbang dengan 26 pasang sayap putih dan muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya. Dengan wajah dingin, sang penguasa melangkah keluar dari Sekte Suci dan berdiri di depan Malaikat Agung. Seorang Malaikat Agung yang bermartabat telah bertindak seperti ini, menyerang pasukan kecil. Apakah ini gaya para malaikat? Menjijikkan. Pada saat ini, sang Maharaja memancarkan aura kuat yang mampu melihat dunia, dan ia hanyalah seorang leluhur tiga dao sejati. Namun, Murong Yu tahu bahwa kondisi sang Maharaja tak akan bertahan lama. Semakin lama ia bertahan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkannya untuk pulih menjadi leluhur tiga dao. Karena saat ini, sang Maharaja sedang menyerap kekuatan yang telah diserapnya selama ini. Dan penyerapan ini sangat mengerikan. Menghadapi tawa sinis sang Maharaja, ekspresi Malaikat Agung tetap tak berubah selama rintangan di depanku adalah musuhku. Tak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan kubasmi. Sekte Sucimu juga, tak terkecuali. Aku hanya penasaran, Sekte Suci ternyata memiliki leluhur tiga dao. Ini seharusnya yang kedua dari alam semesta suci, kan? Kau bukan Brian, kau juga seharusnya salah satu dari tiga malaikat agung di alam semesta malaikat, kata sang Maharaja ringan. Sekarang, tiga malaikat agung itu bukanlah Brian yang pernah dilihat Murong Yu sebelumnya. Dengan kata lain, Brian bukanlah satu-satunya leluhur dao tiga lapis di alam semesta malaikat. Alam semesta suci belum selesai seperti ini, dan masih ada dua leluhur Tao tiga lapis, Bung. Malaikat Agung tersenyum misterius. Apakah ia takut kemunculan sang penguasa telah memperkuat niat mereka untuk merebut alam semesta suci, kan? Kau tak bisa membantuku, dan aku pun tak bisa membantumu. Tak masalah jika kau merebut alam semesta suci, selama itu tidak merugikan kepentingan vitalku, aku tak peduli. Jadi, kau harus pergi. Sang penguasa melambaikan tangannya dengan wajah yang tampak tidak sabar. Haha. Kalau begitu mari kita jauhkan air sumur dari sungai. Malaikat Agung tertawa, lalu tubuhnya bergetar, dan ia menghilang di tempat. Setelah Malaikat Agung menghilang, sang penguasa kembali ke Sekte Suci. Akhirnya, ia dengan cepat memasuki kitab Hetuluo. Begitu memasuki Hetuluo Shu, aura di tubuh Tuan Besar menurun drastis. Akhirnya, auranya benar-benar jatuh ke puncak Daojun. Murong Yu tercengang. Dalam waktu sesingkat itu, Tuan Besar telah menghabiskan begitu banyak energi. Ini terlalu banyak, ini hanya memengaruhi waktu pemulihanku ke puncak, dan tidak terlalu merugikanku. Melihat perubahan warna kulit Murong Yu, Tuan Besar berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu mengangguk tanpa komitmen, apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Besar? Itu masih bisa didiskusikan, namun, hari ini ada tiga malaikat agung yang menyerang Sekte Suci. Maka Sekte Suci benar-benar berbahaya. Jika tidak ada leluhur Dao 3 kali lipat, Sekte Suci pasti sudah lama dihancurkan. Masih dibutuhkan leluhur Dao 3 kali lipat. Murong Yu mengerang dalam hatinya dan mengirim sang penguasa kembali, dan kemudian dia menemukan Yu Yangjia. Adik kecil, apakah kau sudah memutuskan untuk melaksanakan rencanamu? Sebelum Murong Yu sempat berbicara, Yu Yangjia sudah berbicara lebih dulu, seolah-olah dia sudah tahu tujuan kedatangan Murong Yu ke sini. Murong Yu mengangguk, kakak senior pasti sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Tuan Besar adalah orang kuat yang kuundang kembali. Dia bisa melakukan satu serangan, tapi tidak untuk kedua kalinya. Sekte Suci kita membutuhkan leluhur tiga dao kita sendiri yang kuat. Tapi dalam waktu singkat, apapun yang terjadi, baik kau maupun aku tidak bisa dipromosikan ke ranah leluhur tiga dao. Karena itu, kita hanya bisa mengawal Mesya itu dengan kekuatan leluhur tiga dao. Meskipun kali ini berhasil menakuti tiga malaikat utama, tapi siapa yang tahu apakah Malaikat Agung akan menemukan petunjuknya. Meskipun Malaikat Agung bersumpah untuk mengatakan bahwa mulai sekarang, mereka dan air sumur Sekte Suci tidak akan merusak sungai. Tetapi jika lawan tahu bahwa Tuan Besar hanya bisa menggunakan kekuatan leluhur tiga dao untuk sementara, dia mungkin akan langsung menamparnya lagi dan menghancurkan Sekte Suci. Kata-kata musuh tidak bisa dipercaya. Lagi pula, kekuatan kecil Sekte Suci telah membunuh begitu banyak malaikat kuat. Sekte Suci telah lama menjadi duri dalam daging di alam semesta malaikat. Mereka selalu merasa tidak nyaman tanpa mencabutnya. Apalagi kali ini mereka kembali ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Overlord hanyalah rubah palsu, bukankah mereka akan lebih kesal lagi?
Oke, karena adikku sudah memutuskan, adikku akan menemanimu melewati pengalaman ini. Yu Yangjia pun ikut tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum memburu para ahli di dunia Mesya, Yu Yangjia masih dengan hati-hati berbicara kepada Murong Yu tentang Mesya-Mesya di dunia Mesya. Mesya setara dengan senjata-senjata ajaib dari alam semesta suci. Namun, berbeda dengan senjata ajaib. Senjata ajaib dimurnikan, yang tidak hanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi pemurninya, tetapi juga bagi penggunanya. Seperti senjata leluhur Dao, bahkan jika diperoleh oleh seorang ahli Dao yang kuat, ia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan senjata leluhur Dao. Namun, Mesya berbeda. Mesya dibangun menggunakan teknologi, tetapi hanya membutuhkan keahlian dan teknologi. Setelah Mesya semacam itu dibuat, tidak ada persyaratan bagi penggunanya. Karena Mesya ini tidak perlu mengonsumsi kekuatan penggunanya sendiri, melainkan hanya membutuhkan kekuatan yang setara dengan Yuanjing untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Terlebih lagi, setiap Mesya memiliki beragam metode serangan. Tentu saja, tidak banyak Mesya seperti ini. Jika tidak, bukankah semua orang di dunia Mesya ini akan menjadi leluhur Dao yang kuat? Di saat yang sama, material yang digunakan untuk membuat Mesya ini sangat berharga dan langka. Selain itu, Murong Yu juga belajar banyak tentang dunia Mesya. Mengenal diri sendiri, mengenali musuh, dan memenangkan setiap pertempuran adalah kebenaran ini. Akhirnya, setelah persiapan yang cukup, Murong Yu dan Yu Yangjia berangkat. Tujuan mereka adalah para ahli di alam semesta Mesya di alam semesta suci. Menurut kabar yang diterima Yu Yangjia, kali ini hanya ada satu ahli leluhur 3 Dao di alam semesta Mesya di alam semesta suci. Tujuan Murong Yu adalah mereka. Tak lama kemudian, mereka muncul di dekat wilayah Pluto. Ini adalah markas besar aliansi alam semesta suci, dan alam semesta malaikat, alam semesta iblis, dan alam semesta lainnya mengepung aliansi alam semesta suci dari luar. Mengepung, bukan menyerang. Apa yang terjadi? Alam semesta malaikat ini tidak mencari cara untuk memurnikan alam semesta suci, mereka justru mengepung tempat ini, dan tidak menyerang. Mungkinkah jebakan itu ada di sana, di wilayah Pluto? Mengintai jauh dari para ahli di alam semesta Mesya, Murong Yu mengamati para ahli di alam semesta Mesya yang jauh. Selain para ahli yang berpatroli di luar barak dengan meh, banyak ahli di barak tidak memiliki meh. Oleh karena itu, aura yang mereka pancarkan satu persatu tidaklah kuat. Diri sejati, tanpa diri, alam agung. Dari orang-orang ini, Murong Yu bahkan tidak merasakan keberadaan alam Tao. Tidak banyak orang kuat, bahkan di alam para master Tao. Dalam hal kekuatan tempurnya sendiri, alam semesta Mesya bahkan jauh lebih rendah daripada alam semesta suci. Namun, jika mengenakan Mesya, tak satu pun dari 10 alam semesta yang dapat menandingi alam semesta Mesya. Alam semesta itu adalah alam semesta yang kuat, setara dengan alam semesta malaikat dan alam semesta iblis. Jangankan para biksu di alam semesta Mesya ini yang tidak mengenakan Mesya. Selama mereka mau, hanya dengan satu pikiran, Mesya-Mesya kuat itu dapat menyelimuti seluruh tubuh mereka, lalu mengeluarkan kekuatan tempur yang dahsyat. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengenakan Mesya, alam semesta lain tidak berani berbuat apa-apa. Akhirnya, tatapan mata Murong Yu terhenti di sebuah perkemahan. Terdengar hembusan napas yang kuat, dan cahaya putih yang menyilaukan membubung ke langit. Cahaya tingkat leluhur 3 Dao. Seharusnya itu adalah yang terkuat di alam semesta Mesya di alam semesta suci. Orang itu juga menjadi incaran kedua orang yang diincar Murong Yu. Orang itu seharusnya memakai Mesya, dan dia tidak melepasnya bahkan saat sedang istirahat. Apa dia tidak takut membuang terlalu banyak energi? Kata Murong Yu dengan nada tertekan. Mengapa seseorang yang mampu membeli Mesya tingkat leluhur 3 Dao peduli dengan energi yang dikonsumsi? Namun, jika pihak lain sudah memakai Mesya, kita tidak bisa melakukannya. Yu Yangjia sedikit mengernyit. Kalian baru bisa melakukannya setelah dia melepas mechanya. Murong Yu juga tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa terhuyung-huyung di tempat yang sama tanpa bergerak menunggu kesempatan. Sebulan berlalu dengan cepat. Selama sebulan, tidak ada perubahan yang terjadi di sini, tidak ada yang menyerang aliansi alam semesta suci, dan aliansi alam semesta suci tidak bergerak. Sepertinya kedua belah pihak sedang menunggu sesuatu yang sama. Tidak mungkin menunggu seperti ini. Murong Yu sedikit mengernyit. Sekarang waktu sangat berharga, dan setiap hari yang ia lewati, krisisnya semakin parah. Benar-benar tidak ada waktu tambahan untuk disia-siakan. Auzu.com. Sepertinya kita punya kesempatan. Yu Yangjia menahan Murong Yu, melihat ke depan, dan berkata dengan suara berat. Murong Yu melirik ke masa lalu, tetapi melihat beberapa sosok dengan cepat menyerbu ke dalam kamp militer ruang angkasa Mesya. Kecepatan orang-orang itu sangat cepat, dan latihannya hampir menghilang dari pandangan Murong Yu. Namun, Murong Yu masih melihat beberapa orang itu, malaikat, iblis, raksasa. Terlebih lagi, orang-orang ini penuh dengan aura mengerikan, semuanya setingkat leluhur 3 Dao. Hati Murong Yu tergerak, dan ia segera melihat ke atas. Apakah orang-orang ini akan bergabung untuk menyerang orang kuat di alam semesta Mesya? Murong Yu sangat menantikannya. Tak lama kemudian, mereka kecewa. Para ahli dari berbagai alam semesta itu langsung masuk ke dalam akun militer alam semesta Mesya, yaitu kamp militer leluhur 3 Dao di alam semesta Mesya.
Tidak ada fluktuasi kekuatan, dan tidak ada yang aneh. Setelah sekian lama, alam semesta malaikat dan ahli lainnya sekali lagi meninggalkan barak alam semesta Mesya. Mereka pasti sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka akan melakukan sesuatu pada aliansi kosmos suci. Wajah Yu Yangjia tampak serius. Murong Yu mengangguk pelan. Apa yang sedang direncanakan orang-orang ini, pasti tentang aliansi alam semesta suci. Apakah kalian ingin memberitahu mereka? Lagi pula, semua orang berasal dari alam semesta suci. Setelah aliansi alam semesta suci hancur, alam semesta suci akan hampir hancur. Setelah memikirkannya, akhirnya Murong Yu mengirim pesan kepada Hun Xiao. Tentu saja, dia tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi hanya menyebutkannya secara samar. Kalau tidak, Hun Xiao akan bertanya-tanya bagaimana dia tahu berita itu. 3 hari berlalu. Selama 3 hari, barak besar tidak banyak bergerak. Hal ini membuat Murong Yu sempat ragu apakah tebakannya benar. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Murong Yu menemukan beberapa petunjuk. Alam semesta seperti alam semesta Mesya dan alam semesta malaikat mulai mengerahkan pasukan mereka. Meskipun sangat samar, Murong Yu berhasil menangkapnya dengan jelas. Boom! Akhirnya, pada hari ini, semua kekuatan alam semesta keluar, terkonsentrasi di luar aliansi Sein Kosmos, dan melancarkan serangan terkuat. Serangkaian kekuatan mengerikan mengalir deras seperti lautan badai, dan dengan ganas membombardir formasi penjaga gunung aliansi Sein Kosmos. Bergemuruh, dilanda serangan dahsyat ini, barisan besar Sein Kosmos bergetar hebat. Cahaya menyilaukan terus-menerus menyambar dari dalam. Sinar, cahaya ini membentuk pedang perang, pedang panjang, tinju, dan sebagainya. Mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, mencekik, dan mencekik bersama kekuatan-kekuatan yang telah diledakkan, embusan. Tanda seru titik-titik-titik. Alasan kedua belah pihak saling berhadapan di sini jelas karena wilayah Pluto menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh Murong Yu, dan itu membuat seluruh alam semesta menginginkannya. Boom! Tiba-tiba, sebuah serangan yang miliaran kali lebih dahsyat daripada serangan sebelumnya menghantam dengan dahsyat. Formasi penjaga gunung aliansi Sein Kosmos tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi Murong Yu terguncang oleh gelombang kejut yang mengerikan dan terbang terbalik. Leluhur 3 dao bergabung untuk menyerang. Murong Yu dengan paksa menekan ki dan darah di tubuhnya yang bergolak seperti sungai, menyembunyikan sosoknya kembali, dan menatap ke depan. Puluhan makhluk tertinggi setingkat leluhur 3 dao berkumpul untuk melancarkan serangan yang kuat. Kekuatan yang mengandung aura mengerikan penghancur langit dan bumi melesat turun dengan dahsyat, terus-menerus menghantam formasi penjaga gunung aliansi Sein Kosmos. Namun, formasi besar ini cukup kuat, bahkan jika puluhan leluhur 3 dao bergabung, mereka tidak dapat menghancurkannya. Namun, Murong Yu menemukan beberapa petunjuk. Di antara 3 leluhur dao tingkat yang menyerang penjaga gunung, ia tidak melihat kekuatan di alam semesta Mesya, alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, dan alam semesta iblis. Pasti ada sesuatu yang rumit, pikir Murong Yu dalam hati, dan mulai mencarinya. Oke, tak lama kemudian, Murong Yu menemukan Brian dan yang lainnya. Saat itu, mereka dan 10 orang lainnya berada di bawah perlindungan serangan banyak ahli kosmik, dan mereka telah keluar dari penjaga gunung aliansi Sein Kosmos. Lakukan, Brian berbisik, dan seketika, 10 leluhur 3 dao melesat bersamaan. Lebih dari selusin kekuatan tak tertandingi bersatu, dan langsung merobek celah kecil di formasi penjaga gunung aliansi Sein Kosmos. Wus, wus, retakan kecil itu tidak besar, seukuran kepalan tangan. Tapi ini cukup bagi Brian dan yang lainnya untuk melewati formasi penjaga gunung. Oleh karena itu, di bawah tatapan mata Murong Yu, Brian dan kelompoknya dengan cepat menghilang ke dalam formasi. Masuk ke dalam, hati Murong Yu tergerak. Brian dan yang lainnya melancarkan serangan besar-besaran. Sebenarnya, tujuan utama mereka adalah menyelinap ke aliansi alam semesta suci secara diam-diam. Apa sebenarnya yang dimiliki aliansi alam semesta suci? Rasa ingin tahu menyelimuti hati Murong Yu, ia pun meningkatkan kecepatannya, dan bergegas maju. Fisiknya istimewa, dan orang seperti Brian tak perlu repot-repot menghancurkan formasi untuk masuk. Meskipun formasi pelindung aliansi kosmos suci dapat memblokir serangan dari berbagai alam semesta, bagaikan pasir sungai Gangga, formasi itu tak mampu menghentikan langkah kaki Murong Yu. Murong Yu dengan mudah memasuki aliansi kosmos suci seolah-olah ia telah melewati lapisan tipis, dan ia belum menemukannya. Setelah memasuki markas aliansi kosmos suci, Murong Yu segera menyusul Buleren dan yang lainnya. Aliansi kosmos suci menempati area bintang yang luas, dan seluruh markas juga diselimuti oleh formasi pelindung gunung. Meskipun serangan dari luar sangat intens dan dahsyat, tidak ada perubahan di aliansi kosmos suci. Latihan demi latihan, sisanya tetap sama. Jelas, semua orang di aliansi kosmos suci cukup percaya diri dalam menjaga formasi gunung. Tentu saja, tak terelakkan jika beberapa orang akan terlihat khawatir. Lagi pula, bukan hanya beberapa biksu yang menyerang mereka sekarang, melainkan biksu elit dari puluhan juta alam semesta. Penjaga gunung aliansi kosmos suci memang kuat, tapi berapa lama mereka bisa bertahan? Brian dan yang lainnya dengan hati-hati menghindari para biksu dari alam semesta suci dan bergerak cepat. Namun,
tujuan mereka bukanlah markas aliansi alam semesta suci yang sebenarnya. Tak lama kemudian, mereka berhenti di atas bintang Yuan yang tandus. Pikiran ilahi yang maha luas itu dengan cepat menyebar. Setelah memastikan tidak ada biksu dari aliansi alam semesta suci di dekatnya, Brian dan yang lainnya saling berpandangan, lalu mendarat di bintang Yuan yang tandus itu satu persatu. Ledakan, tepat saat mereka semua mendarat, suara keras terdengar dari bintang Yuan. Pada saat yang sama, bintang Yuan yang semula sunyi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kabut putih yang entah dari mana asalnya langsung menyelimuti seluruh Yuanxing, menyelimuti Brian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, sosok-sosok itu muncul entah dari mana, mengelilingi Brian dan yang lainnya dari kejauhan. Brian dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna, dan mereka semua berteriak dalam hati. Haha, Brian, akhirnya kalian di sini juga. Aku sudah lama menunggumu, namun, kalian masih belum mengecewakanku. Tawa keras terdengar, dan pada saat yang sama, seorang pria kuat melangkah keluar dari langit dan akhirnya berdiri di atas Yuanxing. Jiwa Xiao, pemimpin aliansi alam semesta suci. Pada saat ini, jiwa Xiao tampak bangga dengan angin musim semi, penuh ambisi. Brian dan yang lainnya tampak sangat muram. Jiwa Xiao, kau tahu kami sudah lama kembali. Jadi, turunkan kami di sini. Brian berteriak pada jiwa Xiao dengan wajah muram. Kalau tidak, kau pikir aku sebodoh kalian? Dasar penjajah sialan. Sol Xiao tertawa mengejek. Kalian hanya ingin menjebakku dalam formasi kecil. Kau terlalu sombong. Leluhur tiga dao dari suku raksasa itu mencibir dan langsung menyerang. Sebuah pukulan melesat, mengguncang bumi. Sol Xiao tertawa terbahak-bahak, jika aku berada di tempat lain, mungkin aku tidak akan menjebakmu. Tapi di formasi kuno ini, kau pasti akan mati. Tentu saja, mungkin kau punya cara untuk menyelamatkan hidupmu, dan aku tidak bisa membunuhmu. Tapi kau hanya bisa tinggal di sini seumur hidupmu. Sol Xiao hanya mencibir, tetapi dia tidak berhenti atau melawan sama sekali. Biarkan para raksasa menyerang. Pukulan dari leluhur tiga suku raksasa ini adalah serangan terkuatnya. Namun, ketika diledakkan ke dalam formasi, itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di luar aliansi alam semesta suci, Auzu.com, sebuah tinju raksasa tiba-tiba meledak dari formasi penjaga gunung aliansi alam semesta suci, menghantam langit, dan dengan cepat menghantam pasukan iblis dengan kecepatan kilat. Boom, kekuatan mengerikan itu meledak, dan tiba-tiba, di dalam pasukan klan iblis, puluhan triliun orang kuat tanpa bereaksi sama sekali, mereka telah diledakkan menjadi debu oleh tinju ini. Di antara mereka terdapat para ahli dari leluhur Dao yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana situasinya? Mengapa para raksasa dari para raksasa menyerang kita? Beberapa orang kuat dari klan iblis yang tidak terbunuh menjadi marah. Sambil bertanya-tanya dan bingung, mereka bahkan menatap para raksasa yang tidak jauh dengan aura pembunuh. Para raksasa cukup tertekan. Meskipun para raksasa menyerang saat itu bukan serangan mereka, oke. Itu dari aliansi alam semesta suci. Apakah alam semesta raksasa memiliki orang kuat untuk membantu aliansi alam semesta suci bertahan? Semua orang, termasuk para raksasa yang kuat, mempertanyakannya. Serangan kalian semua sia-sia, tidak percaya. Kalian bisa mencobanya. Jiwa Xiao mencibir berulang kali. Brian dan yang lainnya tentu saja tidak mempercayainya. Akibatnya, lebih dari selusin jalan besar melancarkan serangan terkuat mereka. Namun seperti yang dikatakan Hun Xiao, serangan mereka seperti ternak yang bergegas ke laut, menghilang tanpa jejak. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa serangan mereka muncul secara aneh di luar aliansi alam semesta suci. Serangkaian serangan muncul dari udara tipis, langsung menghantam pasukan penjajah kosmik tersebut. Ini adalah serangan leluhur tiga dao, dan tampak sangat aneh, dan pasukan kosmik di luar tidak memiliki pertahanan sama sekali. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, triliunan penjajah terbunuh. Alam semesta malaikat, alam semesta iblis, alam semesta raksasa, siapapun yang memasuki alam semesta tempat puluhan leluhur Dao 3 kali lipat di aliansi kosmos suci berada akan menderita kerugian besar. Seberapa besar kerugiannya? Seperti alam semesta malaikat, lebih dari 80% malaikat terbunuh oleh pemboman. Mungkin itu karena perawatan khusus alam semesta malaikat oleh jiwa Xiao, kan? Namun, kerugian alam semesta iblis, alam semesta raksasa, alam semesta Mesya, tidak kecil. Setidaknya 50% pasukan dibom keluar. Namun, para pelaku yang menyebabkan semua ini masih belum tahu, dan mereka masih menyerang dengan panik dalam formasi. Seperti semua orang tahu, serangan mereka telah berhasil dialihkan oleh jiwa Xiao, membantu aliansi kosmos suci untuk membunuh para penyerbu itu. Tetapi jiwa Xiao dan yang lainnya tidak perlu melakukannya. Jiwa Xiao juga tampaknya sengaja ingin leluhur tahu 3 kali lipat ini, dan tidak menceritakan semuanya tentang luar sama sekali. Alam semesta malaikat, alam semesta iblis, alam semesta raksasa, alam semesta Mesya. Bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang kuat itu menyerang kita? Apakah mereka menyerah kepada aliansi alam semesta suci dan gagal? Mereka tampak menakutkan, tetapi mereka tak berdaya melawan. Serangan itu datang. Para ahli kosmik yang menyerang aliansi alam semesta suci di luar ketakutan satu persatu.
Satu serangan dapat membunuh yang kuat dengan triliunan dolar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, para biksu yang dibunuh oleh leluhur Dao tiga lapis ini telah melampaui 70% dari total kekuatan alam semesta. Akhirnya, kejatuhan berturut-turut masih membuat alam semesta ini tak tertahankan. Satu persatu diperintahkan untuk mundur, mundur jauh. Dasar idiot, apa kalian benar-benar berpikir Brian dan yang lainnya menyelinap ke aliansi alam semesta suci untuk mencari harta karun? Kalian semua tertipu oleh mereka. Padahal, mereka sudah menyerah kepada pemimpin aliansi alam semesta suci kita. Tidak percaya, kalau tidak, bagaimana dengan mereka? Akan menyerang kalian. Seorang Taois yang kuat di alam semesta suci melangkah keluar dan berkata dengan keras. Suara nyaring itu menyelimuti dunia, dan terdengar jelas di telinga semua orang. Menyerah, semua orang tidak percaya, terutama alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, dan lainnya. Namun fakta menunjukkan bahwa Brian dan yang lainnya memang sedang menyerang mereka. Ini fakta, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Sialan, mereka benar-benar menyerah kepada seorang biksu di alam semesta kecil. Apa yang harus dicari harta karunnya, apa yang harus dicari cara untuk memurnikan alam semesta suci, semua ini bohong. Mereka pada dasarnya membantu aliansi alam semesta suci untuk menyerang kita. Sial, kerugian kita terlalu besar, dan para pengkhianatlah yang harus disalahkan. Beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ini semua gara-gara ras malaikat sialan kalian. Kalau bukan karena leluhur kalian, bagaimana mungkin kami menderita kerugian sebesar ini? Sebuah kekuatan kosmik meraung, lalu tiba-tiba menghantam dengan pukulan. Boom, seorang malaikat tingkat tahu bahkan belum bereaksi, dan dibombardir dan dibunuh oleh pria kuat yang marah itu. Bunuh para malaikat dan balaskan dendam mereka. Bunuh para raksasa, singkirkan iblis-iblis sialan itu. Alam semesta yang telah menderita kerugian besar menjadi marah. Ia justru menyerang dan membunuh alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, alam semesta iblis, dan alam semesta mesya. Tiba-tiba, alam semesta ini, yang telah menderita banyak korban, sekali lagi menderita pukulan yang lebih besar. Lebih banyak orang berjatuhan. Kalian bajingan sialan, tidakkah kalian lihat bahwa malaikat kitalah yang paling menderita? Brian dan yang lainnya bahkan tidak melepaskan kita. Apa hubungannya pengkhianatannya denganku? Saudara-saudara, bunuh bajingan-bajingan ini untukku. Para malaikat telah diurus, dan kerugiannya sangat besar. Sekarang bahkan diserang oleh para biksu dari alam semesta lain, dan mereka juga marah. Maka, terjadilah pertempuran besar. Meskipun jumlah korban di setiap saat tidak sebanyak diserang oleh tiga leluhur tersebut, para biksu yang gugur juga cukup mengerikan.